الفاتحة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ أبو يكسنة الأنصاري وشيخ سيدنا النبي زكريا بن سعيد النووي وجميع الأربعة يمكن هذا الشيء بالمعنى سليم من جميع فريتنا الله يبارك فيكم من جميع من عليه وعلى ما يتم الدنيا والآخرة وأن الله يشفي لكم المؤمنين وأن الله يهوي الحال من لسان الحال وأن الله يجعلنا من أولاد من الصالحين أو صالحات وأن الله يؤتينا الهداية وأن الله يلطف قلوبنا بالإيمان والإسلام وأن الله يجعلنا من حسن الخاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا من ينشئ من الشيطان الرجيم الشيطان الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami telah utuskan sebelum kamu mana-mana rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang layak disembah selain daripada aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Makanya di dalam surah An-Nas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa dia betul dalam Al-Qur'an. Jadi kita itu diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Makanya alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita mendapatkan iman, yaitu apa iman kita? Bisa sholat berjamaah. Kita beruntung bisa sholat berjamaah bersama-sama. Masih banyak di luar sana ada yang meninggal belum sempat untuk sholat subuh. Di luar sana ada juga yang ketiduran, ada juga masih begadang sebelum tidur, masih lalai. Tapi alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan untuk sholat berjamaah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena fadilah sholat berjamaah dengan sholat sendiri beda. Maka yang bangun saat ini, yang tidak sakit, kita termasuk orang yang beruntung. Jadi kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu surah Al-Anfal. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, hati mereka menggeletar ketakutan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat itu menambah kekuatan iman mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Tuhan mereka. Jadi adzan dikumandangkan, langsung bangun, lawan tuh. Coba sekarang, yang tidur bangunkan, yang tidur. Jangan paksa tidur tuh. Jangan berusaha untuk tidur. Tidur itu jangan dikejar. Itu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ketinggalan salat berjamaah itu bagaikan ketinggalan keluarganya, hartanya, anaknya, istrinya. Itu sahabat.
Nah, kalau kita tak ada, adakah berpikiran seperti itu? Tidak ada, merasa kehilangan, malah ujung-ujungnya malas. Jadi kalau misalnya waktunya sholat masih malas-malasan, itu perlu dicurigai. Apa itu perlu dicurigai? Apa? Pernah makan haram. Jadi kalau sudah makan haram, bukan barang yang bukan barangnya, ya, barangnya dicuri, dimakan sehingga mendarah daging, itulah yang membuat kita malas. Jadi kalau ingin merubahnya, ingat apa itu? Berusaha untuk sholat 5 waktu sampai 40 hari, mendapat takbiratul ihram. Jadi disebut nama Allah. Kita berbeda-beda, kita banyakkan teman, banyakkan orang soleh, agar kita cahayanya dengan penuh iman. Ini ketemu sama orang ini, ketemu orang Bangla, contoh nih, ketemu dengan orang India, orang Malaysia, ketemu orang Somalia, tapi tetap satu, la ilaha illallah. Tambah iman kita. Wa qala ta'ala wa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadli wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 75, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah berpegang teguh dengannya, dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, dan akan memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus yang terus sampai kepadanya. Apabila saja mereka memerlukan petunjuk, maka pasti Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Jadi di An-Nisa ayat 75. Jadi kalau kita minta petunjuk kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk tersebut. Itu. Bahkan Allah memberikan rahmat. Contoh, Buya kemarin Buya kemarin bersama jemaah, kita sholat bareng, kita tadakur bareng, ingat kepada Allah bareng, terus mendengarkan tausiah-tausiah tentang keimanan kepada Allah. Beruntung kita loh. Jangan sampai kita lupa kepada yang namanya la ilaha illallah. Jangan sampai lupa. Kalau sudah meninggal tanpa iman, na'udzubillah. Di Rohingya, itu yang pindahan dari USA, ya, itu sekitaran 70.000 satu kampung jadi keluarga Muslim semuanya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang namanya suasana Islami. Beruntung kita ada di pondok. Kalau di luar sana, dengan suasana yang berbeda, tidak ada yang pakai Muslim, sudah pakai biasa-biasa semuanya. Antum kalau pakai biasa-biasa seperti ini, otomatis terasa tidak jiwanya sampean? Pasti terasa jiwa sampean biasa-biasa saja. Makanya ikutlah sunnah Rasul, pakai gamis, pakai imamah, pakai surban. Maka kenapa? Mengikuti sunnah Rasul akan mendapatkan pahala. Mengikuti sunnah, mengikuti jejak Nabi akan mendapatkan pahala, agar dosa-dosa kita itu ditutupin. Itu perasaan kita bisa berubah. Kalau kamu bisa saya tanyakan. Contoh sakur pakai baju biasa, pakai biasa, sarung biasa. Gimana perasaan sampean Sur? Biasa-biasa saja kan? Coba saya tanya sama Rama, sampean pakai gamis, pakai surban, terasa enggak kalau sampean itu gimana, santri? Terasa beda.
maka jangan ikuti sunnah. Ada gamis pakai, ikutin sunnah. Jangan merasa biasa-biasanya. Enggak. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu berubah sendiri. Dan harus berusaha, harus ada yang pembimbing, harus ada amir itu untuk mengubahnya. Kalau disuruh beli gamis, murah gamis kok, beli gamis, beli imamah pakai, jangan malu. Kalau misalnya diperintahkan oleh sang guru, berarti menyayangi guru, mentaati guru, hormat kepada guru. Wa qala ta'ala inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, yaitu pada hari para malaikat mencatat amalan akan bangun untuk memberi penyaksian. Seperti itu. Jadi saya ulangi, sesungguhnya kami akan membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Jadi rasul dan orang-orang beriman dibantu dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Orang yang beriman nanti pas tatkala di hari ketika yaum yakumul ashhad, ketika berdirinya penyaksian. Wa qala ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisuna iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Berarti orang-orang itu termasuk orang yang mendapatkan hidayah, dapat petunjuk. Betul. Jadi iman kita tetap, kita sih Islam kan? Islam enggak? Islam. Jadi apa yang kita pastinya akan kembali kepada mana? Kepada kembali ke Allah. Berarti ke kuburan ya. Mamudi, asal sampean dari mana asal sampean? Dari tanah. Itu akan kembali ke tanah. Asal kita dari mana? Dari tanah. Kembali ke tanah. Kalau seumur-umur kita belum paham, belum bisa meresapi namanya iman. Karena kenapa? Tidak sholat 5 waktu selama 40 hari. Masih lalai sholat. Kemarin siapa? Nah, yang ikut, sekarang siapa yang ikut? Ada yang bolong. Harus absen ya. Masing-masing Buya minta tolong absen. Absen sendiri, tulis kalender tuh. 1 hari dapat, 1 hari buat coret, bikin kalender sendiri. Agar iman kita jauh dari orang munafik, dicabut kemunafikan kita dan jadikan selamat orang di api neraka. Kenapa kita kok banyak galau? Urusan kita belum selesai karena belum bertakwa kepada Allah, belum takwa kepada Allah. Masih muda, masih bisa senang-senang. Jangan, sampai kapan? Maka kalian dimondoin untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang sukses. Sukses itu sukses di dunia apa di akhirat? Di akhirat, antum tahu. Gitu. Wa qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman yang sangat dicintai oleh Allah, sangat cinta Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 65. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Al-An'am ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad,
sesungguhnya salatku, segala ibadahku, hidup dan matiku adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemeliharaan sekalian alam, yang memelihara semesta alam. La ilaha illallah. Harus ada di hati kita yang namanya la ilaha illallah. Sampai ketemu nih sama orang luar negeri, muslim tidak antau mai saudara ahwan, pasti gitu. Karena kenapa? Dengan satu la ilaha illallah. Itu kita lanjut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa adalluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman mempunyai 70 lebih cabang. Antara cabang iman itu yang paling afdal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah itu mengalihkan sesuatu yang menyakiti dari jalan. Ada paku, buang, jangan dibiarkan. Itu termasuk iman. Iman yang paling rendah tuh. Sementara sifat malu ialah salah satu cabang yang penting daripada iman. Malu kita. Sampean mau pakai imamah, pakai gamis, pakai surban, malu kamu? Salah. Karena termasuk iman. Malu itu termasuk iman. Membuang paku, membuang yang sesuatu yang berbahaya di depannya itu adalah iman. Contoh nih, misalnya ada paku di depan dibiarin, kebiasaan. Nah, berarti menjauhi iman. Sampai tahu malu enggak? Malu ialah salah satu sifat yang mendorong seseorang untuk menghindari perbuatan jahat serta menghindari daripada sesuatu hak yang mengambil hak orang lain, memakai orang lain. Harus malu kita. Menghindari daripada cuai dalam menunaikan hak orang lain. Kita harus malu. Ingat, pakai gamis tak usah malu. Pakai surban pakai surban. Sampai ini umatnya Nabi enggak? Umat Nabi. Jadi tak usah malu. Cinta enggak pada Nabi? Kalau cinta dari sekarang sering-seringlah berpakai gamis, pakai pakai dengan niat mengikuti lampahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah cinta kalian akan timbul di dalam hati kalian. Seperti itu. Jadi kalau kalian itu mengaku cinta kepada Nabi sedangkan pakaiannya tidak meniru Nabi Muhammad SAW, bagaimana perasaan cinta kepada Nabi? Betul tidak? Cinta itu contoh cinta kepada Nabi mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh mengikuti perintah Nabi lah dulu. Pertama, pakaian kita ikutin perintah Nabi. Siapa tahu dosa-dosa kita dihalangi oleh pakaian yang mengikuti langkah-langkah Nabi, sunnah Nabi. Itu. Paham tuh? An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man qabila minni al-kalimah alladhi aradtu ala ammi faraddaha alayya fa hiya lahu najah, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menerima daripada aku kalimah yang telah aku kemukakan kepada bapak saudaraku Abu Thalib ketika dia hampir meninggal dunia tetapi dia telah menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi asbab keselamatan untuknya. Saya ulangi, sesiapa yang menerima daripadaku kalimah yang telah aku kemukakan kepada bapak saudaraku Abu Thalib ketika dia hampir meninggal dunia tetapi ia telah menolaknya, maka kalimat itu akan menjadi asbab keselamatan untuknya. Paham? Jadi Abu Thalib dia hampir meninggal tapi dia telah menolaknya untuk membaca la ilaha illallah. Sebenarnya akan menjadi asbab keselamatannya kalau tidak menolak. Makanya sesuatu itu tidak boleh kita menolak kebaikan kita. Itu memang rezeki, semua kehidupan, takdir udah ditentukan oleh Allah. Tapi gini sebenarnya ya, kullu muyassarin lima khuliqalah dalam hadis itu. Setiap makhluk itu apabila ahli maksiat pasti digampangkan ahli maksiat. Kalau orang itu diciptakan dalam keadaan baik, pasti digampangkan untuk dalam kebaikan. Gitu. Tapi sekarang